Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel yang sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih semua waras. Masuk kasam doakan yang lagi sakit Allah saatkan teman kasih yang berjuang di rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Yampuy. Mantap. Kalian lagi pada ngapain cuy? Masya Allah, Kaisam doakan kalian sehat-sehat ya. Yang baru dipecat majikan, semoga segera dapat majikan baru. Yang yang masih berkelut dengan hutang piutang, semoga Allah mudahkan dalam membayar. Yang mau menuju ruang operasi juga semoga dilancarkan operasinya. Mantap. Jadi kalian tuh kalau misalkan sakit ya, terus dipecat sama majikan, sakit itu boleh dipecat Kaisam, boleh kalau sakit ya. Inilah makanya kenapa kita itu takut untuk jujur sama majikan, tapi nggak boleh berpikir seperti itu. Yang penting adalah ikhtiarnya dulu, ya Allah saya pengen ikhtiar sembuh, semoga majikan ini bisa mengerti. Sebenarnya Cur, majikan ini nggak akan mecat kita kalau kita meyakinkan bahwa kita masih bisa kerja. Setidaknya dengan sakit kita masih semangat kerja. Ya kan, karena kayak saya punya cerita tuh di Taiwan. Kanker, udah botak dan lain-lain, tapi dia paksa kerja, majikannya mempertahankan. Malah anaknya ngomong, Cece kalau kamu pulang ke Indonesia kamu mati katanya. Begitu menyayangi mbaknya, ya kan? Nah itu. Oke, hari ini Kak Itsam akan membahas tentang sebuah video ya. Ini menarik ya, kita bahas. Kita kalau misalkan dibilang lapsap nggak mau, tapi kita juga menggunakan tempat umum, itu nggak kira-kira gitu kan. Dagangan kita diboyong semua. Dagangan kerupuk sambal, dagangan cilok, dagangan apa lagi? Ini apa namanya? Penjual-penjual cilok ini kurang ajar ya Tisam. Ya tapi kita harus fair ya. Banyak juga teman-teman kita yang berusaha memperbaiki gitu kan. Rapi gitu kan. Tapi tetap aja dinilai jelek karena oknum ya. Salah. Ini. Kalian lihat ini nggak? Ada ibu-ibu ya beresin, nggak tahu ini jualannya atau apa gitu kan. Lagi pembersihan di bawah kawasan MTR ya. Bahkan orang pengambil sampahnya ya, ibu-ibu yang udah nenek-nenek ini, dia sampai minta tolong petugas MTR karena ini adalah masih wilayah MTR ya. Ini tulisannya MTR Hong Hao. Hong Hao. Buat mbak Indonesia hati-hati jualan. Oh berarti ini jualan ya. Ada beberapa kantong jualan yang isinya yaitu tadi kerupuk ya, mungkin apa aja sih jualannya ini mbak. Aduh, sebenarnya orang-orang jualan di luar sana itu adalah orang-orang yang cerdas. Dia masih berpikir keras bagaimana caranya mendapatkan uang tambahan. Dia masih menggunakan akal pikirannya, tenaganya. Dia merasa bahwa saya masih punya tenaga, jadi saya masih bisa melakukan untuk mendapatkan uang tambahan. Sekarang pertanyaannya, banyak nih titipan pertanyaan dari teman, apakah gaji 5.000 itu tidak cukup? Banyak cuy faktornya ya. Kaisam tidak memungkiri bahwa di luar sana itu atas kebodohan kita, atas kita yang percaya aja sama teman, jadi kita kejeblos di lubang perhutangan ya, dimana hutang bank nggak bisa bayar karena dia merasa bahwa dia masih butuh pekerjaan di Hong Kong, sehingga dia nutup lubang bank yang tadinya bisa bayar ya kan, terus dijanjiin temannya untuk membayar juga kabur temannya, di interminate juga. Akhirnya dia menutup lubang hutangnya dengan uang rentenir pas. Nah peluang mbak-mbak yang seperti ini, yang mentalnya itu takut ya, dimanfaatkan oleh rentenir-rentenir ini juga untuk bisnis uang, dana talangan, dana tebok bank. Padahal yuk kita dipermainkan sama mereka. Sini saya dana talangan, 2 hari cair, potongannya sampai 1.200. Ya namanya juga duit talangan. Coba kalau kamu duitnya mau nggak diutangin nggak ada bunga jasanya. Itu kan pola hidup rentenir ya seperti itu ya cuy. Nah salahnya kita kenal sama mereka, udah tahu mereka itu menerapkan bunga jasa yang tinggi. Nah faktor-faktor itu tuh karena ditipu teman, karena urusan keluarga yang nggak selesai-selesai di Indonesia, kayak suaminya nuntut aja, alasannya anak yang udah gede sekolah. Terus alasan-alasan apa lagi nih yang membuat mereka ini bekerja keras, terlalu keras ya kan. Terus pengen hidup terpandang di Indonesianya, karena kita udah kerja tahunan gitu kan. Kita dalam satu desa nih, semuanya ada di Hong Kong nih, tetangga depan, samping, belakang,
semuanya di Hong Kong. Itu dibanding-bandingin sama tetangga. Itu loh sama-sama di Hong Kong. Itu pagarnya dia udah pakai emas. Ini masih pagar betek aja. Ada nggak tetangga yang rese kayak gitu? Nah ini faktor omongan-omongan keluarga yang seperti itu. Ini yang menjadikan kita ini bagaimana caranya untuk bisa bersaing di desa itu sendiri. Itu juga faktor cuy. Nah kira-kira kalian nih yang jualan, apa sih yang kalian kejar? Duit Kaisam? Iya betul. Alasannya tuh kenapa? Karena kan banyak juga ya. Kita berbicara ujian hidup. Itu bukan kamu sendiri yang diuji. Kayak Tisam, teman-teman Kaisam juga yang lainnya juga sama aja. Ada ujian hidupnya. Tapi kita nggak ada tuh niatan untuk berjualan. Kita tuh nggak ada niatan untuk membuka usaha di sini gitu kan. Yo kita kerjanya ya lempeng-lempeng aja. Walaupun kita sedang ada di titik jenuh ya. Liburan gini-gini aja. Tidur gempalang-gempuling di taman aja. Ya kan? Kita udah ada di titik jenuh kan. Kalau kalian sudah ada di titik jenuh seperti ini. Ya kan? Pulang. Nikmati masa tuamu. Jadi sukses itu di masa muda ya cuy. Kalau masa tua tuh tinggal menikmati hasilnya di Indonesia. Nah, itu ibu-ibunya tuh ditegur petugas MTR Hong Hau dikarenakan menurut pandangan mereka, ya ini seperti sampah gitu kan. Ya kan sampai dipungutin sampai tukang sampahnya saking bingung ya menjelaskannya ya. Karena biasanya disuap-suap kalian ya, dikasih lesi, dikasih makanan, itu tukang sampah jadi nurut sama kita. Padahal ya tugasnya mereka juga ditegur sama atasannya, ya kan. Sampai pada akhirnya petugas sendiri itu bertindak. Itu karena apa? Karena kita sudah melewati batas kita coy. Sepakat nggak? Sepakat ya? Nah dendanya apa Kaisam? Ya kalau dilaporkan, kalau ditangkap, ya kan, saat jualan, itu sama aja kayak part time. Sel prodeo 2 tahun, dan denda 50.000 Hongkong dolar. Apakah banyak Kaisam? Tapi kok ngelihatnya dilepas lagi Kaisam, dilepas lagi. Kata siapa? Mereka punya catatan. Mereka punya report. Jadi saat nanti dia pindah majikan, ya kan, atau dia dipecat nih, dia proses lagi ke sini, report itu ada. Jadi kalian jangan main-main, ya. Aduh, kalau misalkan aturan hukumnya tidak dijalankan, gak mungkin banget ada yang cerita sama kayak Tisam, dia ada di sel prodeo gara-gara jualan. Itu karena nggak ke show up aja ke kalian. Yang kalian lihat adalah orang-orang yang berusaha mengcover dirinya sebagai suhu. Oh saya nggak apa-apa nih, saya dicek joget-joget misalkan, saya dicek KTP-nya, is okay memandai, ya kan? Itu adalah membenarkan apa yang menurut dia benar. Yo kita yang tahu aturan, iya tinggal senyum gitu kan. Iya Kaisam, dia lewat ke beranda saya, diblokin terus, di-share terus. Ini kan branding, ya kan? Kita yang berusaha untuk mendidik teman-teman kita untuk tata aturan, mereka membranding bahwa overstay, paper, joget-joget, jualan, hal yang biasa aja. Kita ini berjalan di jalan yang masing-masing. Terserah kalian nih, yang melihat, yang menonton, yang mengambil sikap. Apa nih yang harus diikuti? Apakah ikut aturan, santai aja, atau selenge seperti ini? Itu adalah pilihan kalian sendiri. Kaisam tidak bisa memaksa. Hanya saja, nih kalau misalkan kalian ketangkep ya seperti ini. Hanya saja cuy di sini, kita harus pahami nih, apa sih yang dinamakan public place? Public place itu adalah tempat umum, di mana di situ kita tidak boleh mengganggu aktivitas umum, pejalan kaki, ya kan? Yang menggunakan kayak kemarin turis yang pengen foto, kita duduk di jembatan kayak nggak punya dosa gitu kan. Jadi buat di jembatan Mongkok tuh ya, di situ tuh ada spot foto yang bagus gitu kan, view-nya. Kasihlah tempat untuk turis-turis ini juga mengekspresikan diri. Kan nggak selamanya di jembatan Mongkok itu view-nya kalian gitu, yang lagi ngerokok, yang lagi mabok gitu kan. Kasihlah kita tuh kesan yang bagus. Kaisam tahu nggak sih, kita loh di sana tuh pada pakai tenda rapi Kaisam. Nah bagus tuh ya. Nah jadi tuh kita pekerja migran, walaupun kita libur meludak ya. Ya bagaimana caranya kita bisa menempatkan diri? Karena apa? Karena kalau misalkan dibilang lapsap, nggak setuju, marah gitu kan. Tapi bukan hanya Kak Tisam yang ngomong. Kaisam tuh ngomong itu karena titipan dari majikan-majikan yang mengatakan bahwa kalian tuh lapsap. Yuk kita harus akui gitu kan. Saat kita dikritik, ya wis, kita harus terima. Oh kenapa sih ya orang Hongkong tuh mengira kita lapsap? Oh karena mungkin kita ugal-ugalan kali ya, ngerokok dengan gengnya gitu kan. Terus minum-minuman kayak gini, ya kan? Karena untuk orang Hongkong sendiri ada tempatnya gitu kan, minum-minuman di sini, ngerokok dia berdiri di apa namanya tong sampah gitu kan.
Jadi ya wis kita terima aja gitu kan kalau misalkan kita ditegur seperti itu. Andaikan itu ibu kita, saya sebagai seorang anak gitu kan. Ya Allah Bu, kenapa sampai sekeras itu bekerja? Apa nggak cukup gaji dari majikan yang 10 juta? Iba, kasihan, bener kasihan. Udah setua itu masih mikir keras, masih bagaimana caranya mendapatkan uang gitu kan. Loh kayak Tisam, saya melakukan seperti ini karena saya ditipu sama teman. Berarti kan di sini kan apa bedanya kita sama teman kita? Contoh nih kayak gini, teman kita nipu kita karena bank, ya kan? Duitnya dibawa lari nih, berarti kan serakah tuh teman kita ya kan, mengorbankan kita. Kitanya berusaha mendapatkan penghasilan lebih lagi untuk menutupi kekurangan itu dengan cara berjualan melegalkan apa yang dilarang. Itu pun sama halnya kita memiliki karakter yang serakah. Jadi di sini poinnya, oh pantas ya, Allah tuh mengambil hak kamu nih dengan cara ditipu sama teman karena di diri kitanya juga menanamkan jiwa serakah gitu cuy. Lalu apa bedanya? Pemilik rezeki itu siapa? Allah kan. Kalau Allah ngambil rezekimu dengan cara seperti itu, yang harus kita lakukan adalah apa? Menerima. Oke. Ya sudah, kita sudah dititipi uang segitunya gitu kan. Kalau pemilik uangnya ambil lagi dengan cara seperti itu, ya udah gitu kan. Kita harus introspeksi gitu kan. Oh, mungkin saya kurang sodako. Oh, mungkin cara saya mendidik keluarga salah. Ya kan? Coba katakan dulu nih permasalahan kamu, problem kalau kamu ditipu ke orang tua kamu atau suami kamu atau keluarga kamu. Keluarga kamu itu wajib tahu kalau kamu di sini adalah ditipu. Wah, kayak bisa-bisa saya dicerai sama suami. Nggak mungkin. Ya kan? Siapa sih yang akan menyelamatkan kita? Kita itu keluarga. Jadi kalian itu nggak boleh membranding diri kalian itu pura-pura bahagia, pura-pura sukses, pura-pura punya uang. Jadi jangan salahkan orang rumah kalau misalkan kamu tuh punya duit aja gitu kan. Karena kamu mengcover diri kamu seperti itu. Nah, coba jual kesedihan dengan keluarga kamu. Ada nggak mereka saat kamu hancur? Boro-boro kayak Syam. Makanya ini caranya kita untuk supaya kita ini bagaimana mengatasi problem-problem kita. Kita misalnya ditipu, kita ngomong jujur sama suami, Pak Su, saya ditipu loh. Ini orangnya, ini alamatnya. Kalau kamu nggak percaya, carikan dia di rumah, gitu kan. Di rumahnya nih ongkosin. Biar keluarga tahu. Wah kamu itu bodoh katanya, kerja segitu ditipu aja. Ya namanya juga ditipu gimana, ya kan? Ya udah, jangan terlalu menyalahkan. Saya juga masih bekerja di sini. Bagaimana nih caranya saya memperbaiki nih keadaan? Kalau bank itu masih bisa kita tutup dari gaji kita minta tempo nih sama keluarga. Mungkin nih ya, saya cuma bisa ngasih nih sisa gaji saya misalkan 1.000. 70, 30 ya. 30 untuk saya, 70 saya kirim keluarga. Nah, saya selesaikan dulu nih 10 bulan nih cicilannya. Ya udah, itu adalah resiko. Kita membayarkan bank teman kita misalkan. Nah, untuk supaya hidup kita normal lagi. Tapi sayangnya, dengan kita bercerita dengan keluarga itu tidak mau terima dan gak mau tahu gitu kan. Gak mau tahu, pokoknya anak kamu ya harus kamu nafkahi bagaimanapun caranya. Indonesia cuy, gak punya duit. Nanam padi, nanam singkong juga jadi. Kita gak punya duit di Hong Kong. Mau apa? Pencurian. Jual ATM. Itu karena apa? Karena kita gak mengikuti apa yang Allah kasih nih. Malah kita ngikutin apa yang keluarga minta. Mau sampai kapanpun. Kebutuhan itu akan semakin meningkat cuy. Keinginan itu tidak akan habis. Termasuknya keluarga. Makanya apa? Nantinya akan menyalahkan kita. Dari penyalahan keluarga ini yang membuat kita ini berpikir keras. Ya udahlah saya jualan aja lumayan 10 dolar, 20 dolar untung. Setelah itu ketangkap, masuk penjara. Ya udah, keluarga hilang kontak. Kemana istri saya? Baru di sini keluarga mencari. Mau roda apa namanya? Hidup itu seperti itu. Nah, makanya udah yang jualan nih dengerin Kaisam. Coba renungin sama diri. Udah punya apa kamu di Indonesia? Udah menghasilkan belum? Apakah kebutuhan kamu tercukupi? Ya kan? Kalau misalkan kamu diberikan lebih sama Allah nih saat kamu jualan, ingat, harta pun itu adalah ujian. Nah, Kaisam nggak tahu ya ke depannya bagaimana. Tapi kalau misalkan kamu yang dikejar ada duit aja, maka ujian-ujian itu akan dialihkan ke yang lainnya. Seperti saya tuh banyak duit ya, saya udah punya rumah ya, saya juga udah bisa nyekolahin anak ya. Kok hati saya nggak bahagia gitu kan? Kok hati saya hampa? Nah itu ujian kamu. Ya kan, ada juga nih, Kak Isam dengan saya jualan, saya bisa tuh membayar bank saya gitu kan. Ya tapi tetap aja, ujian itu pasti ada yang lainnya. Orang tua sakit di rumah. Ya sama aja, gak percaya. Jadi berdamailah cuy.
mulai sekarang udah tanamkan dalam diri, oh jualan ini nggak boleh di Hong Kong. Gimana caranya saya bisa fighting dengan gaji saya seperti ini. Gak ada rezeki yang instan itu. Semua tuh harus proses, panjang. Kayak sama aja 10 tahun. Ya, kalian udah berapa tahun? Apalagi yang tahunan tuh, udah mulai sekarang tuh mulai berdamai. Hindari lingkungan toksik, hidup sendiri, keluarga nggak nurut, keluarga nggak bisa diajak kerja sama, ya sudah. Kita hidup sendiri, cukup nggak cukup, kasih keluarga segitu, sisanya kita simpan sendiri. Kita udah mulai mengatur pola seperti itu. Karena apa? Karena kita nggak selamanya ada di Hong Kong, cuy. Oke? Nah, jadi menurut kalian fenomena ibu yang diusir tempat ini, menurut Kaisa masih baik ya? Coba kalau misalkan dipanggilin Pade, apa nggak kena itu apa namanya KTP-nya? Atau kita perlu juga ya, nyuruh KJRI ya? Pak KJRI sweeping dong. Coba tanyain tuh, cece-cece yang jualan, dimintain KTP-nya. Kita reportin aja langsung ke imigrasi. Untuk memperbaiki SDM teman-teman kita itu memang susah. Tapi ya nggak apa-apa. Menge-share kayak gini aja tidak merubah ketakutan mereka gitu kan. Jadi nanti datangnya apa? Ujian yang membuat dia berhenti sendiri. Ya kan? Ada kan? Bos jualan di Jembatan Mongkok punya segini, anaknya sukses dan lain-lain, rumahnya bagus. Ujungnya juga apa? Sakit dan meninggal di Hong Kong. Mungkin kalian tahu siapa orangnya. Itu bisa menjadi cambuk tuh. Kerja keras, sukses keluarga, anak sekolah. Dianya apa? Meninggal. Nah itu. Jadi rezeki kita tuh udah ada yang ngatur coy. Jadi kan gak usah takut ya. Ujian kita juga udah ada yang ngatur. Nah bagaimana caranya kita menjadi orang yang sabar dalam ujian, dalam apa namanya mencari rezeki. Oke? Nah itu. Kira-kira nih teman kamu bukan yang kemarin itu diusir. Nah buat kitanya juga yang duduk, kita juga harus rapih ya. Kalau misalkan kita mau pulang, ya sampahnya juga bantu ayah-ayahnya itu buang ke tempat sampah. Biar kita juga tidak seperti lapsap gitu. Oke? See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.